Iya, silakan. Seperti apa masa kecil ibu ketika SD dulu, Bu? Tuh, oke. Baik ya, ibu kan besarnya di Lampung, lahir besar ibu di Lampung Tengah. Ibu sekolahnya juga di Lampung Tengah. Jadi masa kecil ibu itu ibu gunakan memang untuk membaca. Jadi waktu ibu masih kecil ibu langganan majalah Bobo. Tahu ya Bobo ya? Masih ada lah sekarang juga. Nah ibu itu langganan terbitnya setiap seminggu sekali majalah Bobo itu. Kadang kalau ibu nggak kehabisan edisi minggu ini, ibu nunggu beli second ibu. Dulu second itu kalau barunya kalau nggak salah harganya berapa ya, sekitar 250 atau berapa gitu ya. Nah kalau secondnya itu dia hanya Rp25 zaman itu. Nah buku majalah itu, majalah Bobo itu ibu nggak bacanya sembarangan yang blok-blok gitu ya, terus buang gitu aja, enggak. Ibu baca, setelah ibu baca, ibu rapihin, ibu sampul, itu jadi koleksi ibu. Buku-buku majalah Bobo itu jadi koleksi ibu. Terus ibu simpan, terus biasalah otak bisnisnya jalan. Ibu buka deh penyewaan depan rumah ibu baca, ibu tulis, ibu buat bacaan, disewakan. Ibu sewakan itu Rp50. Nah dari hasil sewa majalah tadi, ibu bisa lagi beli majalah lagi. Dulu ibu hobi sekali membaca majalah seperti Tom and Jerry ya, terus apa sih yang tukang sulap itu ya, apa sih, Nirwati apa ya, Nirwana ya. Nah ya pokoknya itulah ya, ibu udah lupa. Tapi majalah Bobo itu adalah majalah favorit ibu. Ibu membeli majalah itu sampai nabung-nabung, sampai ibu buka sewaan. Dan lucunya lagi, ibu kadang mau beli majalah Bobo itu di rumah ibu itu kan banyak bunga ya, rumah orang tua ibu. Ada bunga melati, bunga mawar, sudah itu bunga kenanga. Itu setiap hari, setiap sore ibu selalu bantu orang tua ibu. Setiap sore ibu siram itu bunga. Jadi besok pagi dia udah mekar. Begitu dia sudah mekar, ibu ambil plastik, ibu kumpulin, ibu masukin ke dalam plastik, ibu buat 4 plastik, ibu jual ke pasar, dapat Rp400. Nah Rp400 ini ibu sisanya untuk majalah Bobo, ibu beliin, yang sisanya lagi ibu tabungkan ke bank. Ibu dari kecil udah belajar nabung di Bank BRI ya zaman dulu ya. Nah itulah kisah masa kecil ibu ya. Jadi memang dari kecil ibu sudah hobi bisnis. Ibu buat bunga, terus bunganya ibu titipin sama orang yang dagang di depan toko bapak ibu. Satu bunga itu harganya Rp50. Jadi ibu sekali nitip itu sebanyak 20 biji gitu kan ya, sebanyak 20 biji bunga, seminggu habis bunga itu, sebanyak 20 biji itu habis. Ibu hitung modalnya, terus berapa keuntungan ibu, modal ibu berapa. Nah modalnya ibu kembali putarkan lagi, ibu jual bunga, keuntungannya ibu tabungin lagi ke bank. Jadi itulah kita belajar supaya nggak hidup boros ya, harus rajin menabung. Dari kecil juga ibu biasa menabung yang uang receh ya, yang Rp5, zaman dulu Rp10, itu nggak pernah ibu buang-buang. Kalau ketemu ibu ambil tuh, ibu masukin ke dalam celengan. Sampai detik ini anak-anak ibu ajarkan menyeleh uang receh ya. Uang receh itu sangat bermanfaat ya. Seandainya kalian bukan untuk jajan, bisa ditabungin, disimpan. Kalau dia sudah banyak bisa disumbangkan ke masjid, kemana aja. Nah itu masa kecil ibu. Ada lagi? Ibu ketika kecil, ketika ibu seumuran dengan kami, hal apa yang paling ibu senangi dan hal apa yang paling tidak ibu senangi? Iya. Kalau masa kecil ibu dengan masa kecil kalian kan berbeda ya. Kalau masa kecil ibu itu waktu itu masih main yang engkling, lalu karet ya, terus banyaklah mainan-mainan tradisional ya. Jadi kalau ibu sih lebih suka pada mainan tradisional. Nah sekali lagi, ibu ini orangnya yang nggak malu dan emang ibu hobi bisnis ya. Jadi ibu sambil main itu ibu bawa balon ibu jualan balon. Jadi sambil main ibu udah berduit. Kondisi seperti apapun ya kita cuek ya. Bukan berarti karena kita anak orang punya terus kita malu, nggak mau bergaul sama siapapun, terus kita nggak mau lagi berbagi. Nah kalau emang ibu hobi. Nah jadi masa kecil ibu isi dengan banyak permainan tradisional. Sama siapapun ibu main,
termasuk layang-layang ibu main, kelahiran ibu main, jadi masa kecilnya bahagia sekali. Nah, yang tidak ibu senangi dari masa kecil itu ketidakjujuran, ya. Kalau bermain tidak jujur, ibu paling males. Main congklak pun kita harus jujur, ya. Dulu zaman dulu itu ada mainan congklak, monopoli, ya. Paling ibu senang main monopoli, ular tangga, dan sebagainya. Semua mainan tradisional selalu kami mainkan, gitu kan. Nah, tetapi kalau di saat tidak ada kejujuran, ibu malas, pasti ibu bubar. Udah deh, malas main lagi, gitu kan. Nah, jadi kejujuran itu memang harus kita tanamkan dari kita kecil. Kalau kita kecil sudah jujur, insya Allah sampai kita besar pun kita akan bersikap jujur. Ya, silakan. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, kalau boleh saya tahu pelajaran apa yang Ibu sukai dan pelajaran apa yang Ibu tidak sukai. Kalau saya paling pelajaran IPS, terutama pelajaran sejarah dan pelajaran bahasa Indonesia. Tapi paling saya tidak sukai adalah pelajaran matematika, karena pusing nggak mudah-mudah. Boleh dong Bu cerita sedikit? Iya. Jadi pelajaran yang disukai matematika ya, rata-rata ya. Kalau ibu ini hobinya pelajaran hafalan. Jadi kalau hafalan itu termasuk IPS, bahasa Indonesia, itu hobi sekali ibu hafalan. Terutama kalau pelajaran sejarah, lalu tentang negara itu hobi. Ibu senang sekali pelajaran itu karena dia kan bercerita ya, gimana sejarah negara kita bisa terbentuk, lalu bagaimana pergantian presiden, itu ibu paling senang. Kalau hafalan ibu sampai koma-koma titik-titik bisa hafal ibu. Tapi itu tadi, kalau matematika sama kayak si Ebil, paling males berpikir ibu juga. Tapi karena ibu hobi tadi bisnis, ya, hobi bisnis kecil-kecilan, hobi bisnis anak-anak seperti kalian ini, ya mau tidak mau matematika itu harus dipakai kan. Nah, akhirnya semuanya ibu seneng lah. Pelajaran itu tidak ada yang ibu tidak suka. Hitung-hitungan ibu juga suka. Jadi harus nyemputin tangan. Gurunya nanya, ini apa perkaliannya? Ibu nyemputin tangan di belakang. Harus hafal sampai 100 perkaliannya. Yang kita harus hafal 1 sampai dengan 5 karena nggak bisa pakai jari kan. Kalau 6 ini 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 10 kali 10 kan dia 100 jadinya. Ya kan? Nah, itu harus semua pelajaran paling tidak harus disenangi lah ya. Walaupun nggak bisa fokus semuanya, tapi paling tidak kita harus menyenangi dan harus ada satu pelajaran yang memang kita harus fokus sehingga itu untuk menjadi cita-cita kita.